Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar daring. Baik, pertemuan pada kali ini bimbingan klasikal untuk kelas 8. Kalian akan mendengarkan penjelasan, mungkin sedikit tips atau sekedar informasi dalam temakan ayo kerja keras. Nah, dalam hal ini kerja keras itu apa? Kerja keras adalah berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tentunya hasil yang diinginkan. Nah, sikap melakukan sesuatu kegiatan yang secara bersungguh-sungguh tanpa mengenal ataupun berhenti sebelum mendapatkan target yang dicapai, itu yang namanya kerja keras. Nah, di sini ada beberapa karakter atau tipe orang yang memiliki sikap kerja keras. Apa aja? Ya, baik, yang pertama yaitu memiliki semangat yang tinggi. Yang kedua, memiliki keterampilan. Yang ketiga, memiliki sikap untuk bersaing. Keempat, yaitu menunjukkan hasil yang baik. Yang kelima, mandiri dan bekerja cepat dan tuntas. Yang keenam, menjauhkan diri dari yang namanya mengeluh. Nah, mungkin karakter sikap kerja keras ini yang saya sebutkan ada 6 ini, siapa tahu ada yang terpenuhi oleh anda sekalian atau kalian semua yang mendengarkan. Nah, baik, untuk memiliki semangat yang tinggi itu tentu diawali dengan yang pertama niat, ya, niat untuk menggapai sesuatu, niat untuk mencapai hal yang diinginkan. Karena kalau tidak ada niat, tidak akan berhasil atau tidak akan kedepannya akan sukses. Ya, yang kedua itu memiliki keterampilan. Keterampilan bagaimana kita berusaha bekerja keras, bagaimana cara kita mengkreasikan untuk menggapai hal yang diinginkan tadi. Ya, harus mempunyai keterampilan. Bisa jadi seperti apa caranya, itu hanya Anda yang tahu, ya, atau kalian yang tahu. Keterampilan bermacam-macam, ya, yang disesuaikan dengan kemampuan kalian sendiri. Ya, baik, yang ketiga yaitu memiliki sikap untuk bersaing. Tentu bersaing dalam hal ini yaitu bersaing dalam hal positif, ya. Bersaing dalam hal positif kadang membuat kita untuk termotivasi untuk menggapai apa yang kita inginkan. Dengan cara bekerja keras nanti ada yang namanya persaingan. Baik itu persaingan antar teman, tapi dalam hal tanda kutip di sini yaitu persaingan yang bersifat positif. Baik, yang selanjutnya yaitu menunjukkan hasil yang baik. Dalam bekerja keras tentu kita harus melaluinya dengan tahapan-tahapan yang baik sehingga kita menghasilkan atau mendapatkan hasil kerja keras kita nanti yang baik pula, ya. Selanjutnya yaitu mandiri dan bekerja cepat dan tuntas. Tentu kita bekerja keras pengennya cepat, tuntas. Nah, di sini dalam artian cepat dan tuntas selalu mengedepankan niat awal yang ingin kita capai. Hingga kerja keras kita ini akan termotivasi dengan yang namanya yaitu semangat tinggi. Dia akan bekerja sesuai dengan yang ditargetkan. Apabila dia bekerja dengan sesuai yang ditargetkan, insya Allah dia melakukannya secara tuntas, ya. Yang selanjutnya yaitu menjauhkan diri dari yang namanya mengeluh. Dalam hidup tentu tidak luput kita yang namanya mengeluh. Tapi dalam artian mengeluh di sini kita kembalikan lagi pada diri kita. Mengeluh bukan berarti bisa mencapai target. Mengeluh bukan berarti memotivasi diri kita, malah sebaliknya mengeluh itu akan membuat kita down, akan membuat kita tidak semangat untuk menggapai cita-cita atau yang diinginkan. Makanya dalam hal kerja keras ini penting yang namanya tidak untuk mengeluh, ya.
Mengeluh hanya membuat diri kita berada di puncak yang terendah. Jadi mengeluh ini kalau bisa tidak dalam pikiran kita, ya. Usahakan dalam pikiran kita hanya ke depannya fokus apa yang akan kita capai. Oke, di sini karakter yang saya sebutkan tadi, beberapa karakter ya, itu yang dimiliki sikap kerja keras, sikap pekerja keras atau orang yang memiliki sikap kerja keras. Yaitu selanjutnya yaitu cara-cara menumbuhkan sikap kerja keras. Bagaimana cara kita menumbuhkan sikap kerja keras? Nah, yaitu memiliki sikap pantang menyerah. Wajar, dalam hidup ini ada yang namanya cobaan, godaan. Tapi perlu disadari lagi, harus kita miliki yang namanya sikap pantang menyerah. Coba lagi dan lagi. Karena siapa tahu usaha kita yang gagal pertama itu adalah suatu keberhasilan yang tertunda. Jadi selalu kalian harus mempunyai sikap pantang menyerah, ya. Ya, selanjutnya cara-cara menumbuhkan sikap kerja keras yaitu membuat target dalam hidup. Target kita misalnya mau ke depannya harus mempunyai atau nilai yang tinggi, harus masuk peringkat 10 besar. Nah, kita harus mempunyai target. Kalau kita tidak mempunyai target, maka kerja keras yang kita lakukan tidak terarah dan tidak akan tercapai apa yang harus kita capai, apa yang kita punya targetkan. Itu seseorang harus mempunyai target sendiri atau keinginan yang akan dicapainya apa. Ya, selanjutnya itu bertekun dalam usaha tanpa mengeluh. Ya, tadi tanpa mengeluh, kembali ke sikap yang dimiliki oleh karakter orang yang memiliki sikap kerja keras, yaitu yang terakhir tadi, yang nomor 6, yaitu menjauhkan diri dari yang namanya mengeluh. Di sini juga ada termasuk bagaimana cara-cara menumbuhkan sikap kerja keras, yaitu bertekun dalam usaha tanpa mengeluh. Selalu kalian mengusahakan, selalu kalian lakukan usaha tersebut, tekun selalu belajar karena kalian mempunyai target, ya, target tentunya yang lebih baik. Jadi kalian haruslah tekun, digali lagi, dicoba lagi, pantang menyerah, ya, jangan berputus asa. Ya, kuncinya kalian harus tekun sesuai dengan kemampuan diri kalian, ya. Yang keempat yaitu bersyukur dalam menerima keadaan baik ataupun tidak baik. Memang ini kalau saya mengatakan agak enak, mengatakan lumayan mudah, mengatakan harus bersyukur dalam menerima keadaan baik ataupun tidak baik. Nah, baik yang kita terima, usaha kerja keras yang kita terima, walaupun yang kita alami itu keadaannya yang tidak baik, tetap kalian harus bersyukur. Kalian pikirkan lagi, tengok lagi ke belakang, apakah teman-teman yang lain, pandang lagi yang tidak bekerja keras memiliki hasil yang baik. Tentu kalian bisa dibandingkan dengan kalian yang bekerja keras, yang selalu tekun, ya, walaupun apapun hasilnya, baik itu keadaan baik ataupun buruk, kalian tidak luput harus bersyukur, termasuk diri saya sendiri, karena saya memberikan motivasi. Saya juga sebagai manusia selalu kalau bisa mengedepankan yang namanya positif atau kata-kata yang selalu yang terngiang, yang baik-baik saja, ya. Maka dalam hidup ini kita selalu bersyukur aja, baik itu yang terima dalam keadaan yang baik ataupun keadaan yang buruk atau yang tidak baik. Ya, selanjutnya itu tekun mengerjakan tugas-tugas sekecil apapun. Jadi walaupun hal itu kecil, walaupun hal itu kalian anggap enteng, tapi selalu kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Contohnya saja, kalian memiliki tugas mapel, misalnya dari mapel prakarya.
membuat kotak pensil dari kain panel. Kalian anggap itu hal yang mudah. Nah, kalau itu kalian anggap hal yang mudah, jangan membiasakan untuk menunda-nunda tugas tersebut. Lakukan, kerjakan ya tugas-tugas tersebut yang kalian anggap enteng, kalian anggap kecil, itu tetap kalian lakukan ya. Walaupun kalian menganggap hal tersebut mudah atau enteng. Jadi jangan sampai kalian menunda tugas-tugas yang kalian anggap enteng atau meremehkan tugas yang mungkin menurut kalian bisa melakukannya ya. Ya, selanjutnya yaitu tidak memilih-milih pekerjaan yang dirasa enak. Jadi kalian kalau bisa, pekerjaan apapun, tugas apapun yang diberikan oleh guru atau kewajiban kalian yang sebenarnya harus kalian kerjakan ya, itu jangan kalian yang bilang yang namanya pekerjaan yang kalian anggap enak saja baru kalian untuk melakukan. Karena siapa tahu yang pekerjaan yang memang kalian tidak suka atau tugas yang kalian tidak suka, di situ akan muncul bakat ataupun minat yang ada pada diri kalian. Kita tidak tahu, kita tidak bisa sesuatu yang menurut kalian tidak enak, tidak suka untuk mengerjakan. Kalian tidak pernah mencoba, kalian coba dulu. Nah, di situ akan merasakan bedanya, nanti akan pengalaman apa yang kalian sebenarnya tidak inginkan, tidak sukai, tetap kalian kerjakan, nanti ada manfaatnya di balik kegiatan yang pekerjaan tugas-tugas yang kalian tidak inginkan. Dicoba aja, jangan pantang menyerah. Tugas-tugas yang diberikan atau mata pelajaran yang diberikan oleh seorang guru atau ustadz-ustazah, kalian coba aja dulu ya. Sekian dari saya, semoga pertemuan yang ke depan akan lebih memotivasi lagi. Kita sama-sama berdoa semoga saja pandemi kali ini semoga cepat berlalu sehingga bisa bertatap muka secara langsung. Salam sehat, semangat belajar, ayo kerja keras ya. Satu kata yang saya berikan buat kalian yaitu tidak ada seorang pun yang mencapai kesuksesannya tanpa melalui kerja keras ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.